Sejarah terkait dengan Tanjung Pinang, Part 3. Okay, don't forget to subscribe and lonceng notifikasi. And don't forget to like and share Diansa channel. Salam kenal and nice to meet you. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Pagi Fidansa Channel. Nah, hari ini Vidi akan melanjutkan tentang sejarah terkait dengan Tanjung Pinang. Keterlibatan Belanda dalam pemerintahan memperlemah kekuasaan kerajaan. Apalagi pada saat yang sama terjadi pula konflik di kalangan kerabat diraja, sepertinggal Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Ibni Daeng Kamboja dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau V karena putra sulung Raja Haji Fisabilillah yaitu Raja Jafar masih kecil. Pengangkatan Raja Ali ini kurang disetujui puak Melayu. Perbalahan internal ini membuat situasi Riau semakin tegang sehingga Raja Ali memutuskan untuk menyingkir ke Mempawah dan Sukadana tahun 1785, tidak lama setelah penobatannya. Tahun 1787, Sultan Mahmud Shah III menyerang Belanda dengan bantuan kelompok Ilanun dari Borneo, Kalimantan, dan berhasil memaksa Belanda mundur ke Malaka. Akan tetapi setelah menyusun kekuatannya kembali, Belanda pun kembali menyerang Riau yang menyebabkan Sultan Mahmud Shah III undur ke Lingga sekaligus memindahkan pusat pemerintahannya ke pulau ini. Selanjutnya, dari Riau ke Pulau Penyengat. Belanda menyerahkan seluruh daerah jajahannya di Nusantara termasuk Malaka kepada Inggris pada tahun 1795 setelah kalah perang dengan Perancis. Inggris mengembalikan wilayah kekuasaan Kesultanan Johor Riau kepada Sultan Mahmud Shah III dan Baginda mengutus orang menjemput Raja Ali yang waktu itu berada di Siantan untuk kembali menduduki jabatannya sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau V. Raja Ali datang ke Lingga menghadap Sultan. Setelah kedudukannya dipulihkan, Raja Ali membangun pusat pemerintahannya di Tanjung Ugat. Pada saat yang sama, Sultan yang berada di Lingga mewakilkan pengelolaan Riau kepada Engku Muda. Antara kedua penguasa Riau ini terjadi konflik yang berujung pada perang. Engku Muda kalah lalu mundur ke Bulang. Sultan Mahmud kemudian datang ke Bulang untuk mendamaikan keduanya. Sumpah setia Melayu Bugis diperbaharui lagi dan dikukuhkan dengan pernikahan Sultan Mahmud dengan Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah pada tahun 1803. Sebagai mas kawin, Sultan Mahmud memberikan Pulau Penyengat yang beberapa tahun kemudian dijadikan pusat pemerintahan Yang di-Pertuan Muda dan tempat tinggal kerabatnya. Tahun 1805 Raja Ali wafat di Pulau Bayan digantikan oleh Raja Jafar ibni Raja Haji Fisabilillah sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau VI. Raja Jafar juga menikahi putri Raja Ali almarhum bernama Raja Lebar. Pulau Penyengat resmi ditempati sebagai pusat pemerintahan Yang di-Pertuan Muda Riau pada tahun 1806 setelah Raja Jafar selesai membangun istana dan kota parit di kota Rentang, Penyengat. Tahun-tahun berikutnya, Riau kembali menjadi pelabuhan dagang yang ramai dikunjungi kapal-kapal dari Cina, Jawa, Siam, dan Bugis. Pada masa itu, Tanjung Pinang kembali hanya dihuni oleh orang Cina yang bekerja sebagai pedagang dan tinggal di sekitar pelabuhan dan pasar. Sultan Mahmud wafat pada tanggal 12 Januari 1812 di Lingga, disaksikan oleh Raja Jafar. Tengku Abdul Rahman ditetapkan sebagai pengganti Sultan Mahmud Shah III yang di-Pertuan Besar Riau. Karena putra sulung Baginda Tengku Long Hussein tidak berada di tempat, namun di belakang hari penetapan ini menimbulkan akibat-akibat yang sangat penting dalam kesatuan pertuanan Melayu selanjutnya. Bukan hanya dalam konteks hubungan Melayu dan keturunan Bugis, tapi juga antara sesama bangsa Melayu. Pada tahun 1818, hubungan antara Riau dengan Inggris semakin kokoh yang ditandai oleh penandatanganan perjanjian 19 Agustus 1818 yang isinya antara lain adalah bahwa Riau memperbolehkan kapal-kapal Inggris berlayar ke pelabuhan di dalam negeri Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Pada tahun yang sama, Perancis kalah dalam Perang Eropah sehingga Belanda bermaksud kembali mengambil wilayah jajahannya di Nusantara dari Inggris. Pihak Inggris yang diwakili William Farquhar melakukan pendekatan kepada Raja Jafar, Tengku Long Hussein, Datuk Temenggung Abdul Rahman, serta para pembesar di Riau untuk melakukan perlawanan. Mendengar itu, pihak Belanda yang diwakili Adrian Koch
menyampaikan bahawa Belanda tidak akan merampas Riau tetapi justru akan membantu menyelesaikan persoalan dalam negeri mereka. Belanda kemudian menempatkan residennya di Tanjung Pinang iaitu Kapitan Gons. William Farquhar yang kecewa pada sikap Raja Jafar yang mendekati Tengku Long Hussein dan Temenggung Abdul Rahman untuk menawarkan beberapa kesepakatan. Pada tanggal 6 Februari 1819, kami ulang, pada tanggal 6 Februari 1819, Tengku Long Hussein menandatangani perjanjian dengan Inggeris yang isinya Inggris mendukung Tengku Long Hussein sebagai Sultan di Singapura. Dengan imbalan, Inggris diperbolehkan membuka pelabuhan di Singapura. Tengku Long Hussein pun resmi menjadi raja di Singapura dan kerajaan Riau Lingga Johor Pahang dengan sendirinya kehilangan kekuasaan atas pulau itu. Pelantikan Tengku Long Hussein sebagai Sultan Singapura tidak mengakhiri perpecahan di kalangan kerabat diraja. Pasca wafatnya Sultan Mahmud Shah III, Sultan Abdul Rahman yang ditetapkan sebagai pengganti Sultan Mahmud Shah III belum juga ditabalkan karena Engku Puteri Raja Hamidah yang memegang alat-alat kebesaran kerajaan regalia belum mau menyerahkan perangkat penabalan itu. Tengku Long Hussein juga menginginkan alat-alat kebesaran tersebut karena itu ia akan mendapatkan legitimasi kultural sebagai Sultan Melayu. Pada tahun 1822, Raja Jafar mengutus Raja Ahmad untuk menemui Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, Baron van der Kappen. Salah satu misinya adalah membicarakan agar regalia tetap berada di tangan Engku Puteri karena terbetik kabar Belanda ingin mengambilnya. Ternyata Belanda kemudian mengirim JS Timmerman, Tyson dan Adrian Cook untuk mengambil paksa alat-alat kebesaran tersebut dari tangan Engku Puteri lalu dibawa ke Malaka, negeri yang terbelah. Setelah wilayah jajahannya dikembalikan, Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian pembagian wilayah kekuasaan pada tanggal 17 Mei 1824 yang dikenal dengan Traktat London. Perjanjian ini menegaskan bahawa Belanda tidak akan mencampuri urusan negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu melalui perjanjian apapun dengan raja-rajanya. Dengan perjanjian ini, wilayah Kesultanan Johor Riau terbelah bagi Johor dan Pahang dipisahkan dari Riau Lingga. Sejak itu Kesultanan di Riau disebut sebagai Kesultanan Riau Lingga. Sultan pertamanya Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang dinobatkan pada tahun 1824 berkedudukan di Lingga, sedangkan Johor berada di bawah pemerintahan Sultan Hussein Shah atau Tengku Long Hussein berkedudukan di Singapura. Di bawah kekuasaan Inggris, Singapura tumbuh menjadi bandar dagang yang besar. Untuk menyainginya, Belanda membangun bandar Tanjung Pinang. Namun karena Belanda menetapkan cukai, banyak kapal dagang memilih berlabuh di Singapura yang bebas cukai. Bahkan penduduk Tanjung Pinang pun memilih menjual gambir dan lada yang mereka hasilkan ke pasar Singapura. Hubungan dagang dengan Singapura ini tentu saja merugikan pihak Belanda. Untuk mengatasinya, pada tahun 1828 Belanda menetapkan pelabuhan Tanjung Pinang sebagai pelabuhan bebas pajak atau duty free pula. Akan tetapi kebijakan ini tidak dapat membendung arus perdagangan ke pasar Singapura meskipun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi oleh para smokel. Belanda juga mulai membangun berbagai fasilitas kota untuk mendukung aktivitas mereka seperti penjara, rumah sakit, gedung pengadilan, kantor, pos, kompleks perumahan pejabat dan pegawai, sekolah-sekolah untuk orang Eropah dan pribumi serta tempat-tempat hiburan. Penduduk Tanjung Pinang semakin bertambah seiring banyaknya para pendatang yang mulai menetap di kota ini, terutama orang-orang Cina, untuk memantapkan penguasaan dan pengelolaan atas keseluruhan wilayah Riau Lingga. Pemerintah Hindia Belanda pun menjadikan Tanjung Pinang sebagai pusat administrasi tingkat keresidenan atau Residenti Riau Lingga and Onderhoorheden. Keresidenan Riau Lingga dan daerah takluknya. Sejak masa-masa itu, kawasan ini menapaki perkembangan yang baru, yaitu sebagai sebuah kota yang dihuni oleh penduduk dengan latar belakang etnis dan ras yang beragam. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Nanti video akan sambung di part yang keempat, yaitu masih sejarah terkait Tanjung Pinang, perkembangan tradisi tulis. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk bantu dengan cara subscribe, like, and share.
dan dukung channel ini untuk berkembang dan maju. Terima kasih. Bye.